Terangnya nyala merah oleh lampion mendominasi suasana malam di Minggu. Tanggal 31 Januari 2014, sebagian besar warga Cina merayakan hari pertama di Tahun Kuda. Cina sebagai sebuah bangsa terbesar di dunia, berpopulasi 1,3 miliar jiwa atau 1 dari 7 penduduk dunia bertempat tinggal di negeri Cina. Masya Allah. Dominasi politik dan keamanan negeri Cina tampak dari status negeri ini yang memiliki hak veto di Organisasi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa atau DKPBB. Cina adalah salah satu dari 3 raksasa di bidang politik yang mendominasi dunia selain Rusia dan Amerika Serikat. Sikap politik Cina akan menentukan jalannya sebuah sengketa dan konflik, termasuk bahasan mengenai memanasnya suhu politik dan keamanan di kawasan Jazirah Arab atau yang disebut dengan Arab Springs. Kekuatan Cina sebagai sebuah negeri juga menonjol di bidang ekonomi. Cina adalah sebuah negara yang terus-menerus tumbuh. Industri Cina berkembang pesat dan produknya membanjiri banyak negara, tak terkecuali di negeri kita. Barang asal Cina merajai pasar dunia, mulai dari barang peralatan rumah tangga, tekstil, hingga produk berteknologi tinggi seperti telepon seluler dan komputer jinjing. Kekuatan ekonomi Cina amat disegani. Bahkan perbankan Cina adalah sumber hutang bagi pemerintah Amerika Serikat. Kekuatan ekonomi inilah yang membuat Cina menjadi kekuatan penyeimbang Amerika dalam mengatur perdamaian dunia. Dengan kekuatan ekonominya, Cina mampu mengembangkan sistem pertahanan dan keamanan yang dahsyat. Peran Cina dalam aspek sosial dan perkembangan peradaban terletak pada gaya hidup sebagian besar warganya untuk merantau. Hampir seluruh negara di dunia memiliki area yang disebut dengan Chinatown atau pecinan, termasuk Indonesia. Maka tak heran jika pada akhirnya adat istiadat Cina berkembang menjadi budaya dunia, termasuk kemeriahan perayaan Tahun Baru Cina atau Tahun Baru Imlek. Gempita dan gemerlap Tahun Baru Imlek sebenarnya belum lama membudaya dan meriah di Indonesia. Dan seorang muslim bernama Abdurrahman Wahid berperan besar dalam melegalkan perayaan Tahun Baru Imlek. Presiden keempat inilah yang mengeluarkan keputusan Presiden nomor 6 di tahun 2000. Keluarnya Kepres ini membuat seluruh warga keturunan Cina bebas untuk melaksanakan ritual ibadah adat istiadat asal leluhurnya. Akhirnya sejak tahun 2003, Hari Raya Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional. Perayaan Tahun Baru Imlek di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim sejatinya sebuah fenomena sosial yang menarik. Dan masih dalam suasana Tahun Baru Imlek, Hasanah menghadirkan kajian mengenai peradaban Cina dalam perspektif Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Hasanah. Kami kembali hadir di tengah pagi Anda. Semoga tayangan kami hari ini mampu menjadi salah satu sumber informasi Islami yang akan melengkapi kesempurnaan pemahaman agama Anda. Amin, Allahumma amin. Indonesia, negeri berpenduduk lebih dari 230 juta jiwa ini merupakan negeri dengan keberagaman, terutama suku, etnis, dan agama. Negeri di tengah Katulistiwa ini diperkirakan dihuni lebih dari 100 macam suku bangsa dan etnis. Dan warga keturunan Cina merupakan salah satu anak bangsa yang eksistensinya semakin dihormati. Salah satu bentuk penghargaan dan penerimaan dari Indonesia kepada warga keturunan Cina adalah legalisasi perayaan Imlek dalam sistem sosial dan politik. Tanggal 31 Januari adalah permulaan dari Tahun Kuda setelah sebelumnya berada dalam dimensi waktu Tahun Ular. Bangsa dan etnis Cina percaya setiap periode tahun memiliki perbedaan dan karakteristik yang spesifik. Oleh karenanya, dalam menghadapi kehidupan di tahun yang baru, mereka lazim mencari pertanda dan petunjuk. Khususnya trik dalam mendapatkan keberuntungan dan kemurahan rezeki. Keberuntungan dan kemujuran adalah sebuah prinsip yang lekat dengan kehidupan dan peradaban Cina.
Etnis berkulit kuning dan bermata sipit ini amat percaya dengan warna, angka, dan arah keberuntungan. Bagi mereka, kelenteng bukan hanya sebuah tempat ibadah untuk menyembah dewa-dewi. Salah satu tujuan utama bangsa dan etnis Cina datang dan berdoa di malam tahun baru Imlek adalah mencari pertanda atau ramalan nasib di tahun depan. Mereka percaya bahwa kelenteng adalah salah satu tempat yang bisa menyediakan sebuah jawaban atas pertanyaan mengenai masa depan. Salah satu alasan mengapa bangsa Cina lekat dengan konsep mencari keberuntungan adalah pola hidup mereka sebagai pedagang. Bangsa Cina utamanya yang merantau mayoritas menggeluti dunia perdagangan. Dan inti dari perdagangan sebagai konsep mencari rezeki adalah sedekat mungkin dengan keuntungan, serta sebisa mungkin menjauhi kerugian. Perdagangan dan keuntungan inilah yang membuat orang Cina amat menghamba pada konsep peruntungan atau hoki. Maka tak heran jika pada akhirnya tahun baru Imlek tak hanya terang oleh lampion dan munculnya demam memakai baju Cheongsam. Dalam kacamata Islam yang paling memprihatinkan dalam gempita tahun baru Imlek adalah larisnya jasa para ahli ramal yang mengaku mampu membaca peruntungan. Prinsip angka dan nomor cantik, posisi dan arah bangunan yang sesuai dengan Feng Shui, serta warna keberuntungan adalah salah satu bentuk peradaban Cina. Sekedar mengingatkan, konsep penjaminan rezeki dalam Islam terdapat dalam Surah Saba ayat ke-34. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah, dan sesungguhnya kami atau kamu pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Surah ini adalah salah satu prinsip penjaminan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebagai seorang hamba harusnya yakin dan percaya bahwa seluruh jalan hidupnya, termasuk rezeki berupa kepemilikan harta, adalah hak dari Allah, Rabb yang Maha Kaya. Inilah salah satu konsep iman terhadap kuasa Allah. Makanya bagaimanakah status keimanan seseorang ketika di hari tahun baru Imlek justru ikut dalam arus mendatangi para ahli ramal untuk mendapatkan informasi mengenai peruntungan. Salah satu bentuk pencarian keberuntungan dan nasib mujur adalah pendalaman dan kajian Sio, atau yang populer disebut sebagai sistem zodiak Cina. Sio sejatinya dibagi menjadi 12 kelompok yang memiliki simbol sebuah hewan. Pengelompokan Sio berdasarkan dengan tahun kelahiran dalam sistem kalender Cina, sehingga satu orang yang lahir di tahun yang sama dalam kalender Cina memiliki Sio yang sama. Dan di tahun ini ada kepercayaan orang yang memiliki Sio kuda akan memiliki nasib yang beruntung dan cemerlang. Secara garis besar, Sio kuda adalah milik orang yang lahir di tahun 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, dan 2002. Salah satu sumber keberuntungan pemilik Sio kuda dalam hitungan para ahli ramal Cina adalah karakter mereka yang sangat idealis dan memegang teguh prinsip hidupnya. Idealisme dan prinsip hidup orang bersio kuda diyakini mampu menjadi sinar kejayaan bagi dirinya, keluarganya, dan kelompoknya. Umat Islam yang cerdas seharusnya hanya menempatkan Sio sebagai salah satu bentuk peradaban Oriental dan budaya Cina yang bertahan hingga ke zaman digital. Islam sebagai sebuah agama ternyata juga tumbuh dan berkembang di negeri tirai bambu. Badan Administrasi Urusan Agama Pemerintah Cina memperkirakan pemeluk Islam berjumlah kurang lebih 21 juta jiwa. Artinya proporsi umat muslim di negeri Panda kurang dari 2% populasi. Sehingga Islam di Cina adalah satu di antara 55 agama yang menjadi minoritas.
Pemerintah Cina melansir data bahwa di seantero pelosok negerinya terdapat lebih dari 36.000 masjid dan tempat ibadah Islam yang dipimpin oleh lebih dari 4.500 imam. Namun dalam wilayah negara seluas 9.500.000 km persegi ini hanya terdapat 10 sekolah Islam saja. Kajian sejarah menyebutkan bahwa agama Islam telah berkembang lebih dari 1.400 tahun. Dan salah satu pioner yang mengenal peradaban Cina dengan ajaran tauhid yang murni ini adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tercatat pernah 3 kali memimpin perwakilan Islam ke negeri Cina. Kunjungan pertama beliau ke Cina pada tahun 616 Masehi merupakan utusan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika masa kekhalifahan Utsman bin Affan di tahun 616 Masehi, beliau kembali menjadi perwakilan Islam ke Cina. Kunjungan ini dilakukan 20 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kunjungan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu diterima oleh Kaisar Guozong yang berkuasa di masa dinasti Tang. Dan salah satu bukti hubungan baik antara Kekaisaran Cina dengan kekhalifahan Islam adalah pembangunan Masjid Huai Seng. Rumah Allah yang terletak di wilayah Kanton ini adalah masjid pertama yang dibangun di Cina. Selain sebagai fasilitas ibadah yang diberikan pemerintah, Masjid Huai Seng adalah bentuk penghormatan Kaisar Gaozong terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekarang, Masjid Huai Seng yang berada di Provinsi Guangzhou ini masih kokoh berdiri. Namun bangunan yang sekarang bukanlah bentuk asli akibat pemugaran. Masjid Huai Seng adalah salah satu bukti eksistensi hubungan bilateral kekhalifahan Islam. Cina dengan luas wilayah dan umur peradabannya adalah bangsa dan negara yang amat berpengaruh termasuk di masa awal turunnya Islam. Kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab hingga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mampu menjalani relasi yang baik dengan kekaisaran dinasti Tang. Satu lagi pelajaran bahwa Islam mengenal adanya diplomasi dengan negara lain tanpa adanya pertumpahan darah dan acungan pedang dalam genggaman. Islam adalah agama penyempurna dan penutup ajaran ilahi. Oleh karenanya, Islam memandu dan menuntun secara lengkap atas hidup dan kehidupan umatnya, termasuk dalam urusan bertata negara. Romantisme hubungan kekhalifahan Islam dengan kekaisaran Cina menunjukkan bahwa Islam mampu menyebar ke berbagai penjuru dunia melalui jalan damai. Islam sebagai sebuah agama 14 abad yang lalu bukanlah sebuah ancaman bagi sebuah negara yang mapan. Dan negara besar pun bisa menyediakan ruang dan tempat yang nyaman bagi umat Islam meski berstatus sebagai kaum minoritas. Tapi tengoklah kondisi sekarang. Indonesia sebagai negeri dengan dominasi muslim terbesar dianggap sebagai ancaman dalam kaitan tindak pidana terorisme. Serangan sporadis oleh kaum mujahid Indonesia dianggap sebagai perusak tatanan keamanan dunia. Sehingga ada opini besar yang menganggap Islam sebagai musuh yang berbahaya bagi negara adik kuasa. Di lain sisi, umat muslim yang menjadi minoritas di negara mapan justru mendapatkan hambatan dalam praktik menjalankan akidah dan menunjukkan prinsip keimanan. Diskriminasi berlatar agama adalah sebuah isu yang sering mengemuka. Namun dalam beberapa kasus, hingga saat ini belum ditemukan solusinya. Seperti dilarangnya penggunaan jilbab di Prancis. Ketimpangan hubungan antara Islam dan kekuatan mapan adalah pertanda yang nyata adanya pergeseran prinsip keagamaan dengan pengelolaan negara. Maka pertanyaannya, mengapa pemimpin dunia semakin teguh pada prinsip Islamofobia? Apakah Islamfobia dikarenakan kesalahan dalam mempersepsikan jihad fisabilillah? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Bicara mengenai Cina dan Islam, tak akan lepas dari peran seorang laksamana bernama Cheng Ho. Pria yang hidup pada tahun 1371 hingga 1433 Masehi ini adalah salah satu tokoh sejarah penting. Tak hanya bagi sejarah Cina, namun juga aktor penting dalam cerita penyebaran Islam. Laksamana Cheng Ho adalah seorang panglima yang memimpin Muhibah Angkatan Laut Cina di masa Kekaisaran Yongle dari dinasti Ming.
Laksamana Cheng Ho ditunjuk menjadi panglima pelayaran yang melibatkan 317 buah kapal laut yang membawa hampir 28.000 pasukan. Perjalanan ekspedisi Cheng Ho tercatat dimulai pada tanggal 11 Juli 1405 dan berawal dari kota Suzhou. Ekspedisi Cheng Ho terbagi atas 7 kali pelayaran. Dalam pelayaran yang pertama, armada laut Laksamana Cheng Ho mengunjungi Kepulauan Nusantara, khususnya Pulau Sumatera dan Jawa. Dalam ekspedisinya yang kelima, di tahun 1417 hingga 1419 Masehi, Laksamana Cheng Ho telah berhasil mengenalkan ajaran Islam di kota Mogadishu yang kini berada di wilayah Somalia, Afrika. Catatan sejarah juga membuktikan bahwa Laksamana Cheng Ho beserta pasukan lautnya telah menjejakkan kaki di kota suci Mekah di tahun 1433 Masehi. Namun sayangnya selepas mengunjungi Mekah, Laksamana Cheng dikabarkan gugur. Bahkan dicatat sebagai seorang Laksamana yang akhirnya dikuburkan di lautan. Jejak kunjungan Laksamana Cheng Ho di Indonesia masih mampu diabadikan hingga di masa modern. Salah satu buktinya adalah keberadaan Masjid Cheng Ho di beberapa kota, termasuk Semarang dan Surabaya. Laksamana Cheng Ho bagi umat Muslim Indonesia adalah ikon atau simbol seorang peradaban Cina dalam bingkai Islam. Lepas berbicara tentang Cheng Ho, di Indonesia terdapat komunitas keturunan Cina yang beragama Islam di Indonesia, bernama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI. Organisasi yang berdiri di tanggal 16 April 1961 ini adalah sebuah wadah bagi minoritas Muslim keturunan Cina. Selama Indonesia berada di bawah kekuasaan rezim Orde Baru, komunitas Cina adalah salah satu minoritas yang mengalami pengekangan. Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto amat ketat mengawasi pergerakan dan tingkah laku etnis dan keturunan Cina. Pola politik yang menekan etnis Cina di masa itu karena pilihan dan kebijakan Orde Baru untuk menumpas paham komunisme. Gerakan makar yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI akhirnya mengkaitkan komunisme dengan poros timur, khususnya Republik Rakyat Cina. Praktek mengkaitkan hal-hal berbau Cina dengan komunisme adalah beban hidup yang menyiksa etnis dan keturunan Cina di masa itu. Namun menyebutkan bahwa semua etnis Cina adalah penganut komunis adalah sebuah cap yang salah. Dan untuk itulah PITI didirikan. Menjadi satu media dakwah bahwa ada sebuah komunitas yang berisikan warga keturunan Cina yang memeluk Islam. Inti dari perjalanan PITI sebagai sebuah organisasi adalah melindungi warga keturunan Cina Muslim untuk mendapatkan haknya, utamanya dalam menjalankan praktek-praktek ibadah. PITI adalah salah satu wadah bagi warga keturunan Cina di Indonesia untuk mengenal dan mendalami Islam. Dan pada akhirnya PITI juga membantu proses asimilasi atau peleburan antara warga etnis dan keturunan Cina dengan penduduk pribumi. Kesamaan akidah di antara anggota PITI, mayoritas pribumi adalah jalan peleburan dua budaya dalam satu negara. Kini PITI dipimpin oleh Haji Tan Hock Liang. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, pria kelahiran Tebing Tinggi, Sumatera Utara ini dikenal dengan nama Haji Anton Medan. Aktivitas PITI setelah lebih dari 52 tahun berdiri adalah sebagai organisasi dakwah sekaligus lembaga bantuan sosial. Dan salah satu bentuk kehadiran PITI adalah pembangunan masjid berarsitektur Cina di beberapa kota, termasuk Masjid Cheng Ho di Surabaya. Begitulah Islam, ajaran tanpa mengenal batasan ras dan budaya. Sebuah ajaran pembawa rahmat bagi semesta alam. Kalau saja kita bisa belajar dari inti agama ini, maka kita tidak perlu merasa berbeda dengan ras dari kelompok lain. Karena bagi sesama pemeluk Islam, kita jelas bersaudara. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Hasanah di Trans 7. Kami mohon maaf jika ada penyampaian narasi atau penayangan gambar yang tidak berkenan. Semoga tayangan ini menjadi salah satu tayangan favorit Anda karena kedalaman informasi Islaminya. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.